Salam kemanusiaan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayunda Karin Lusiantika, perwakilan dari PMR Wira Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang donor darah di masa pandemi. Teman-teman, di saat salah satu anggota tubuh kalian terluka, pasti mengeluarkan sebuah cairan, bukan? Tahukah kalian cairan apakah itu? Betul sekali, cairan darah. Darah adalah cairan yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama plasma, yang kedua sel darah. Selain itu, darah juga mengandung sel darah putih atau leukosit dan antibodi yang digunakan tubuh sebagai bentuk pertahanan agar terhindar dari penyakit dan infeksi lainnya. Nah, fungsi darah. Fungsi darah itu ada banyak sekali. Di antaranya, satu, darah akan mengangkut oksigen dari paru-paru yang kemudian disalurkan ke tubuh. Yang kedua, darah akan mengangkut karbon dioksida dari tubuh yang akan disalurkan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang ketiga, darah akan menggantikan sel yang mati dan rusak. Ada banyak bukan? Nah, dengan darah juga kita dapat membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Salah satunya melalui kegiatan donor darah. Tahukah kalian apakah donor darah itu? Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan atau proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi syarat kepada orang yang membutuhkan. Donor darah sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, donor darah sukarela, dan yang kedua, donor darah pengganti. Donor darah sukarela yaitu kita menyumbangkan darah kita untuk kepentingan masyarakat dan kita tidak mengetahui darah tersebut akan diberikan kepada siapa. Sebaliknya, donor darah pengganti yaitu kita diminta untuk mendonorkan darah kita dan kita mengetahui darah tersebut akan diberikan kepada siapa. Nah, darah yang baik yaitu darah yang berasal dari pendonor yang memenuhi syaratnya. Syarat-syarat pendonor itu ada banyak sekali. Di antaranya, 1. Laki-laki atau perempuan berusia 18-60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik antara 100 sampai 180 mm hemoglobin dan diastolik antara 50 sampai 100 mg hemoglobin. Selain itu, pendonor tidak memiliki penyakit yang beresiko tinggi seperti paru-paru, hepatitis, HIV, dan yang lain-lain. Sekedar mengingatkan saja teman-teman, bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita yang mengalami menstruasi tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan donor darah ini. Lalu, saat ini kan sedang masa pandemi. Tetap amankah melakukan donor darah di masa pandemi seperti ini? Jawabannya, tetap aman dilakukan selama sang pendonor tetap mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari dokter. Namun, ada sedikit perbedaan nih. Kita melakukan donor darah di masa pandemi seperti ini, darah yang kita donorkan tidak langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan, melainkan darah tersebut harus melalui tes laboratorium terlebih dahulu agar dapat diketahui darah tersebut aman atau tidak untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, manfaat dari donor darah ini ada banyak sekali. Di antaranya, 1. Kita mendapat kepuasan batin karena darah yang kita donorkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua, kesehatan kita akan lebih terpantau. Yang ketiga, tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Yang keempat, kita akan terdaftar menjadi anggota PMI. Yang kelima, kita dapat membantu meningkatkan DDS di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial yang tinggi. Nah, ada banyak kan? Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu melakukan donor darah di masa pandemi tetap aman dilakukan selama sang pendonor tetap mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari dokter. Tunggu apa lagi? Yuk kita bantu PMI untuk meningkatkan DDS di Indonesia. Karena apapun golongan darahmu, mereka sedang menunggumu.
Stay safe, stay healthy, tetap jaga diri baik-baik dan jaga kesehatan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf dan harap dimaklumi. Sekian dari saya, Siamo Tutti Fratelli. Sampai jumpa.